Assalamualaikum dulurku semua, semoga sehat selalu, berkah barokah, lancar usahanya yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, luar negeri, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini mungkin ada sedikit kebingungan buat para pemula. Bisakah saat berbelok itu kita tidak usah menginjak kopling? Atau haruskah kita menginjak kopling dulu atau menginjak rem dulu? Nah, saya akan sedikit berbagi pengalaman saya saat kita berbelok. Semoga ini bermanfaat untuk dulurku semua dan bisa dipraktekkan. Bisa Anda perhatikan di sini ya, di depan itu ada belokan. Saya akan belok kiri untuk sementara. Untuk sementara saya akan belok kiri tanpa menginjak pedal kopling. Bisa Anda perhatikan kaki kiri saya tanpa menginjak pedal kopling sebelum mobil ini berbelok. Saya cuman main pedal rem. Nah, sekarang baru saya injak pedal kopling dan turun ke gigi 2. Karena tadi saya belok pakai gigi 3. Nah, di perempatan depan lagi saya akan belok kanan. Saya akan berusaha mencoba tanpa menginjak pedal kopling. Apakah bisa? Lihat kanan kiri, oke, kosong, kita masuk. Hanya mainkan pedal gas sama pedal rem sedikit saja tanpa menginjak pedal kopling. Untuk persneleng masih pakai persneleng 2. Jadi intinya dengan catatan kita bisa berbelok tanpa menginjak pedal kopling. Dengan catatan jalan itu longgar untuk mobil kita. Yang kedua, jalan itu tidak ada pengguna jalan yang lain atau objek yang menghalangi mobil kita. Jadi kita bisa memutar atau kita bisa berbelok pelan, hanya mainkan pedal gas saja pelan sambil kakinya konsentrasi di pedal rem, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu ada motor atau ada kendaraan lain yang masuk, jadi kita tidak kaget karena kaki kita sudah standby di atas pedal rem. Nah, itu kalau saya caranya seperti itu lur. Nah, di depan sini ada perempatan, namun ini perempatan jalan besar lur, jalan utama. Kalau yang saya lalui kali ini jalan kampung. Perempatan jalan utama tentunya banyak kendaraan yang berlalu lalang, dan di sini kita akan kesulitan kalau kita berbelok tanpa menginjak pedal kopling. Apalagi kondisi jalannya sedikit menanjak. Kita pakai setengah kopling untuk jalan berbelok yang sedikit menanjak seperti ini. Injak pedal koplingnya, injak pedal remnya, turun gigi 1, jalan pelan-pelan setengah kopling ya. Perhatikan kanan kiri masih ada motor, biar lewat dulu, kita keluar sedikit kepala mobil kita ya, sambil kita putar seperti ini. Kita main setengah kopling kalau di jalan belok dan sedikit menanjak. Kita pasang lampu hazardnya karena perempatan. Di perempatan seperti ini ramai, apalagi motor ya, kita juga harus sangat-sangat berhati-hati, bisa memperkirakan laju kendaraan. Biarkan truk lewat dulu. Nah, saya akan berbelok kanan lagi lur, tanpa menginjak pedal kopling ya, hanya menginjak pedal rem sedikit untuk mengurangi kecepatan. Nah, seperti ini, lalu pindah lagi ke pedal gas untuk menambah kecepatan sedikit agar mesin tidak mati. Jadi kalau kita
berbelok tanpa menginjak pedal kopling, kaki kita memang harus benar-benar luas, benar-benar lemes ya, berpindah antara pedal rem sama pedal gas. Jadi pedal gas kita injak pelan itu agar mesinnya tidak mati, tidak tersendat. Dan kaki kita standby di atas pedal rem itu menjaga, berjaga-jaga sewaktu-waktu. Karena posisi berbelok kita tidak tahu di lawan arah kita, tahu ada motor yang lonong ya, motor atau apa yang masuk, jadi kita tidak kaget. Kalau kaki kita standby di pedal rem, jadi kalau ada objek atau motor yang lewat, tahu-tahu nyelonong gitu, kita bisa injak pedal remnya. Tapi kalau kaki kita tetap standby di pedal gas, siapa tahu kita berniat untuk menginjak pedal rem, ternyata kaki kita di pedal gas. Jadi bukannya ngerem malah ngegas cus. Itu dan jadinya fatal. Jadi intinya kalau berbelok, usahakan kaki kanan kita bisa standby di antara pedal rem sama pedal gas. Intinya seperti itu. Ada perempatan. Saya jalan pakai gigi 2, pakai perseleng 2 ya. Sekarang saya akan tunjukkan saat kita berbelok tetapi dengan menggunakan pedal kopling. Mana dulu yang harus diinjak antara pedal rem atau pedal kopling? Kita bisa menginjak pedal kopling dulu atau bisa menginjak pedal rem dulu, itu tidak masalah. Karena kecepatan kita itu kecepatan yang pelan. Kecuali kalau kecepatan yang tinggi, kita memanfaatkan engine brake-nya. Saya belok kiri, injak pedal rem dulu, baru injak pedal kopling. Gigi masih pakai gigi 2. Perhatikan kanan kiri, depan kendaraan dan seperti ini. Angkat pedal kopling pelan-pelan, injak pedal gasnya pelan-pelan dan lepas. Ya, kalau pakai pedal kopling saat kita berbelok seperti itu lur. Bisa menginjak pedal rem dulu, bisa juga menginjak pedal kopling dulu. Atau bisa berbarengan, tidak masalah. Karena kecepatan kita tadi. Ini lagi belok kiri, injak pedal rem, pedal kopling, masih pakai gigi 2, putar setirnya seperti ini dan lurus, angkat pedal koplingnya, injak pedal gasnya. Nah. Jadi apabila kaki kita memang sudah lemes, sudah bisa hafal pedal mana yang harus kita injak, feeling kita sudah hafal benar antara harus menginjak pedal rem dulu atau pedal kopling dulu, itu akan terasa sangat mudah. Makanya saya sarankan untuk pemula jam terbangnya selalu ditambah ya, agar pengalaman saat mengemudi, pengalaman di lapangan, di jalan raya menghadapi kendaraan bermotor yang beraneka ragam itu bisa selalu terasah dan bisa cepat mahir. Saya akan keluar lagi ke jalan besar, hidupkan sen kanan, keluarkan bodi mobil kita sedikit agar bisa melihat kondisi jalan di jalan raya. Nah, main setengah kopling seperti biasa, seperti ini, dan naik ke gigi 2. Naik gigi 3. Bagaimana kalau di jalan besar kita berbelok, misalkan di perempatan kita mau belok kiri atau belok kanan? Caranya bagaimana? Pedal rem dulu atau pedal kopling dulu? Kecepatan saya kali ini antara 50 sampai 60. Saya harus menginjak pedal rem dulu untuk mengurangi kecepatan saya untuk berbelok ke kiri. Saya injak pedal rem dulu, lalu pedal kopling, lihat kanan kiri, turun ke gigi 2, putar setirnya, angkat pedal kopling, injak pedal gasnya seperti ini.
Kenapa saya harus menginjak pedal rem dulu? Karena kecepatan saya lumayan kenceng. Ya, kalau kecepatan kita cuma 20, itu walaupun kita tidak menginjak pedal kopling dan situasi di tempat kita berbelok tadi sepi, itu tetap aman lur. Tapi kalau kecepatan sudah 50-60 dan tempat berbelok tadi itu terlalu terlalu nekuk, letter L lah istilahnya ya, itu kita harus mengurangi kecepatan. Karena kalau kecepatannya tinggi kita buru-buru berbelok itu mobil bisa oleng. Nah, caranya seperti itu, sedikit pengalaman yang bisa saya bagi kepada dulurku semua, khususnya para pemula. Untuk yang ada di Indonesia semua, terima kasih supportnya. Dan untuk dulurku semua yang ada di luar negeri, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, terima kasih yang sudah memberi support agar saya tetap semangat membangun channel ini, sedikit berbagi pengalaman yang saya harap bisa bermanfaat untuk Anda semua, para pemula, untuk kita semua. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channelnya Pak D Kuda 9, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi agar selalu bisa mendapatkan video-video pengalaman saya tentang berkendara yang saya harap ada manfaatnya untuk para pemula dan untuk yang lain juga bisa dipraktekkan dengan mudah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, 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 dan mantap.